Ya, Deep Talk with Ruben sekarang ini aku bilang spesial ya. Kenapa? Karena kita kedatangan ini seorang aktris, penyanyi, ya, sociopreneur. Bahkan dia pernah didaulat juga sebagai duta anti kekerasan terhadap wanita dan juga anak. Dan aduh, kalau ngomong prestasinya kayaknya nggak ada habis ya. Susah, berarti kalau saya ngomong prestasi 1 jam doang untuk opening doang. Ya. Cinta. Halo Kak Ruben, Terima apa kasih kabar? banyak sudah hadir ke sini dong. Aku yang terima kasih. Aku nggak nyangka loh, tadi kita lagi ngobrol di balik kamera, katanya Kak Ruben ngerasa aku tuh selalu luar negeri. Padahal aku udah 5 tahun Iya. di sini, tahu nggak Jadi aku sih? ketemu Cinta, kamu lagi di Indo. Karena bayangan aku ya, ngeliat dia itu, ya dia di Indonesia itu cuma liburan. Kan kemarin terakhir aku lihat kamu ada di Paris Fashion Week kan. Ya gue nonton itu kayak biasa yang, oh iya memang dia stay di luar negeri kan. Gitu loh. Jadi makanya jadi enggak, Kak Ruben, aku dari 2019 udah, oh oke. Mindset pikiran ya. Iya, Jadi iya, gue iya. kalau ngeliat lu ya, taunya lu di luar negeri dan di Indonesia tuh liburan. Aku ambil positifnya aja deh, berarti Kak Ruben kalau ngeliat aku tuh ngerasa, oh dia tuh emang berprestasinya nggak hanya dalam negeri tapi luar negeri juga. Iya, gitu. Jadi ketika ada pemberitaan rame lu lagi fashion show di Paris, ya gue nganggap gini, ya memang dia artis luar kan, Waduh. gitu kan. Wow, Jadi, makasih. nah ini awal mula, ini kan kemarin Indonesia rame nih, ya Cinta Laura ada di Paris Fashion Week, itu gimana sih? Ya, jadi aku kan seorang brand ambassador buat salah satu brand kecantikan internasional. Ya. Dan terharu banget karena biasanya kan kita kalau jadi brand ambassador suatu produk, apalagi produk internasional, biasanya hanya untuk Indonesia doang kan. Tapi ternyata aku udah dianggap ya salah satu dari mereka lah, global spokes. Jadi Wow. nggak hanya fashion show di Paris, tapi setelah fashion show-nya pun kita banyak kegiatan photoshoot dan lain sebagainya. Aku bareng Kendall Jenner, bareng Cara Delevingne, bareng Eva Longoria, Camila Cabello, Aishwarya Rai, Alia Bhatt. Pokoknya bisa dibilang artis-artis global di satu panggung, aku disatukan dengan mereka, dan aku hanya bisa bilang ya, aku ngerasa terhormat banget ya, karena itu membuat aku ngerasa bahwa di Indonesia tuh pelan-pelan kita semakin dianggap dan semakin dipandang. Dan aku harap nggak hanya aku aja, ke depannya lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa menjadi representatif Indonesia di panggung global gitu. Dan ini berarti kalau yayasan pendidikan juga masih dong? Jadi kalau waktu aku masih kecil dulu kan mungkin Kak Ruben tahu aku punya Iya. yayasan namanya Sukarseno Peduli. Betul. Itu tuh dimulai sama mama aku dan keluarganya. Iya. Kita punya 10 SD dan 1 SMP di kaki Gunung Salak di Bogor. Oke. Itu tuh yang kita bantu anak-anak dari situ udah ribuan yang tadinya nggak ada saluran listrik, jalanan itu harus lewat jurang. Sekarang setelah udah 15 tahun lebih ada, kita udah ada saluran listriknya, udah bisa naik motor ke sana, udah nggak lewat jurang lagi, dan anak-anak yang tadinya dulu putus sekolah setelah SD, mereka sekarang bisa melanjutkan pendidikan mereka, dan nggak ada lagi tuh yang namanya kawin anak. Iya, iya. Atau apa ya, mungkin kadang-kadang di daerah terpencil memang mereka bisa di brainwash untuk belajar ajaran sesat. Iya. Jadi sejak adanya sekolah SMP kita supaya mereka bisa lanjut ke SMP dan setelah itu dapat beasiswa lanjut ke SMA, bisa dibilang kehidupan anak-anak di daerah itu lebih baik. Dan sekarang karena aku udah gede, aku pun sekarang memulai gerakan sendiri yang namanya Act of Love. Jadi Act of Love itu kan kita ada 5 pilar, ada infrastruktur pendidikan, ada beasiswa, ada kelas-kelas kepemimpinan, ada bantuan untuk guru dan juga kesehatan. Dan sejauh ini tahun lalu kita bantu ngebangun jembatan di daerah Kalimantan yang tadinya anak-anak tuh harus melewati arus yang bahaya untuk demi sekolah. Kita bangunin jembatan supaya mereka bisa jalan sekolah lebih mudah. Terus awal tahun juga aku ke Papua kan, ke daerah Wamena, itu daerah pegunungan. Aku datang langsung ngelihat orang-orang tempat adatnya, dan sambil memikirkan tuh gimana aku bisa ngebangun fasilitas pendidikan buat orang-orang di daerah sana. Cinta, di usia kamu yang menurut aku ya tetap masih terbilang muda ya, gitu ya. Tapi dari aku kenal Cinta dulu tuh dia memang jiwa sosial itu udah paling tinggi. Aku bilang ya, dia jarang untuk mementingkan dirinya sendiri, dia selalu utamakan untuk orang lain, untuk anak-anak yang memang mereka tidak tersentuh oleh perhatian pemerintah sebenarnya, gitu ya.
Karena tempat-tempat yang tadi Cinta bilang nggak ada listrik, aliran mereka berjuang mau ke sekolah aja harus lewat ini yang susah gitu ya. Tapi ya Cinta coba menyelesaikannya satu persatu dan sampai sekarang ini ya Cinta masih ada di yayasan yang bergerak di bidang sosial. Menurut aku sih itu keren. Tapi yang gue bingung gini, Cinta tuh terjun langsung ke masyarakat udah dari dulu. Tapi kalau Cinta itu berserta mama dan keluarganya itu memang udah bergerak di bidang sosial udah dari lama. Pertama-tama aku beruntung karena dalam keluarga aku, terutama ajaran dari mama, aku diajarin empati dari kecil. Iya. Jadi walaupun kita udah pernah tinggal di berbagai negara maju maupun berkembang, kalau aku ngelihat orang-orang yang kurang mampu, mama aku selalu bilang, Cinta, bayangin kalau kamu nggak bisa makan, nggak dikasih uang jajan, kamu nggak bisa punya kebebasan yang kamu punya sekarang, gimana tuh hidup kamu? Dan aku mau cerita sedikit waktu di Papua ya. Jadi orang di Papua, orang adat, mereka tinggal di rumah yang namanya honai. Dan kalau di pegunungan, itu tuh kadang-kadang dingin. Jadi cara mereka untuk menghangatkan diri, mereka ngebakar kayak arang gitu di tengah-tengah honai atau rumah mereka dan nggak ada sirkulasi udara. Jadi banyak anak-anak di situ semua punya penyakit ispa. Jadi kalau kita lihat anak kecil di sana ingusan, itu bukan mereka flu, itu mereka ispa gara-gara memang kehidupan mereka masih kurang memadai untuk bisa punya kesehatan yang prima lah. Dan hal-hal seperti itu tuh benar-benar menyentuh aku karena di sini di kota Jakarta, apalagi kita yang lebih beruntung ya, kita setiap hari komplain kayak aduh AC panas, komplain macet, komplain orang-orang nggak seru, komplain hidup kita anxiety lah, komplain kita depresi lah, komplain kita pemasukannya kurang, komplain pacar kurang oke, komplain pokoknya kita selalu ada yang dikomplain. Padahal keterpurukan dan kemiskinan di negara kita sendiri masih luar biasa banyak. Jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin agak tahu diri aja aku bahwa walaupun aku sendiri pun manusia yang sering merasakan kesedihan, sering ngerasa galau, sering ngerasa kurang, kayak aduh ini nggak cukup nih, pengen lebih. Aku ngerasa nggak tahu diri aja sih kalau aku nggak menyadari bahwa hidup aku itu enak banget dan masih banyak banget orang yang sengsara hidupnya. Dan I don't wanna just be quiet. Aku ngerasa sebagai manusia responsibility kita adalah untuk saling membantu dan menggunakan privilege kita untuk memudahkan hidup orang lain gitu. Ini yang aku bilang, kalau seandainya ya kira-kira 5% aja orang kita nih punya kepribadian kayak Cinta, gue rasa sih negara sih makmur ya. Mudah-mudahan dalam tayangan ini ya makin banyak orang yang lebih terbuka ya, karena Cinta public figure ya, sibuk, punya banyak kegiatan dan ya nggak punya waktu untuk ngurusin hidup orang lain, ya kan? Karena punya banyak kegiatan. Biasanya kalau orang yang punya banyak kegiatan tuh nggak punya waktu buat ngurusin hidup orang lain, kan? Iya, karena kesibukan kita kadang-kadang membuat kita lupa akan orang lain. Kita jadi egois. Aku pun kadang-kadang bisa terjerumus itu kalau lagi sibuk-sibuknya, lagi ngerasa, wow, Tuhan benar-benar lagi memberkahi aku dengan banyak kesuksesan nih. Kadang-kadang kita pengen kerja terus, nge-push diri kita terus, dan kita hanya fokus dengan diri kita sendiri, me. Tapi ya disitulah kalau aku masuk ke fase itu, aku berpikir oke, berarti pendapatan aku, penghasilan aku itu harus didonasikan atau disalurkan ke tempat yang benar, yang baik, yang bisa diandalkan supaya aku masih bisa memberikan berkah kepada orang lain. Dan yang benar-benar memerlukan ya. Iya, dan makanya kan Kak Ruben pasti pernah dengar juga ada berita yang sempat heboh, Cinta orangnya memang hemat, Cinta orangnya nggak foya-foya. Yaitu kembali lagi ke rasa guilty aku kalau aku foya-foya tanpa alasan. Orang aja kadang-kadang penghasilannya nggak lebih dari 10.000 per hari. Kita foya-foya tanpa mikir uang yang kita foya-foyain bisa membuat mereka hidupnya berkali lipat lebih mudah. Iya. Gitu. Oke, ini satu yang dari dulu aku pengen tanya, lupa terus ya. Walaupun ketemu lupa terus nih. Cinta, aku tahu bahkan kamu bisa beli apapun itu, ya. Dengan pendapatan. Tapi jarang sekali aku ngeliat Cinta tuh pakai tas branded, ya, yang terus foto dengan tas dengan ini. Kenapa Cinta? Aku punya tas branded, punya pasti ya. Aku nggak mau munafik kalau dibilang Cinta nggak punya tas branded. Of course aku punya barang-barang branded, punya beberapa.
tapi mungkin nggak sebanyak public figure pada umumnya. Karena ya itu, aku dari kecil diajarin sama papa aku the value of money, berapa susahnya untuk bisa menghasilkan banyak uang. Ya, setelah kita hasilkan uang itu, kita harus pikirin masa depan kita melalui investasi. Karena uang, kita sekaya Michael Jackson aja yang uangnya ratusan juta dolar bisa hilang dalam satu malam gitu. Apalagi kita yang nggak segitu gitu kekayaannya. Itu pertama. Kedua, aku tidak ngerasa bahwa nilai diri aku didikte oleh barang-barang yang aku gunakan. Aku ngerasa aku sebagai manusia layak dihormati, layak diperlakukan dengan baik terlepas dari barang-barang yang aku pakai. Gitu. Jadi nggak tahu ya, aku tipe orang yang ngerasa confident atau percaya diri dengan apapun yang aku kenakan. Kayak ini sekarang aku lagi pakai kaos film aku. Ini aku ya nggak boleh ngomong merek ya, tapi ini aku beli di mall yang kalau kalian lihat brandnya tuh kalian pasti tahu gitu. Jadi it's not expensive at all gitu. Dan ini celana yang aku beli di LA udah 3 tahun yang lalu. Dan ya mungkin ini satu-satunya celana kulit yang aku punya gitu. Kalau gue yang pakai sih kayak pengamen ya. Kalau Cinta yang pakai sih kayaknya keren ya. Cinta, ini prestasi. Oke, sebelum kita masuk ke film, kemarin Cinta baru ngeluarin lagu ya? Ya, beberapa hari yang lalu. Iya kan? Aku baru aja kolaborasi sama Wisnu Santika. Oke. Wisnu Santika DJ asal Indonesia. Iya, top tuh ya. Dia lagi terkenal banget karena dia bikin genre yang namanya Indo Bounce. Jadi orang nggak tahu kenapa suka banget Indo Bounce ini. Agak kayak koplo tapi bukan ya. Indo Bounce tuh kayak lagu Latin tapi ada touch of Indonesia gitu. Namanya Mikasa. Dan ini belum aku spill di mana-mana, tapi aku akan perform Sabtu ini. Enggak ya. Oke, nah ini nyanyi juga. Nah, ini aku masuk ke film. Lu kapan bagi waktunya? Tiba-tiba aku kaget ya ke sama tim ya, Cinta mau promo film. Hah? Dia kapan syuting filmnya ya? Tahun ini bisa dibilang cukup hektik sih. Aku udah syuting 1 series dan sekarang lagi proses syuting film juga. Film lagi? Lagi syuting film lagi. Tapi kalau film yang kita omongin hari ini itu syutingnya bulan Agustus dan September. Namanya Pangonan Wingit 2 Miss K. Itu bercerita tentang apa? Ya nggak bisa dipungkiri ya, di Indonesia tuh film horor banyak banget kan. Setan tuh banyak. Setan beneran banyak, kelakuan kayak setan banyak. Kelakuan kayak setan kayak lebih banyak deh. Ya nggak sih? Betul. Nah, kenapa aku mau ambil film ini, Bangunan Wingit 2 Miss K? Karena karakter yang dikasih ke aku. Jadi karakter aku namanya Alma. Dia itu seorang sosok cewek muda yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, yang berani, yang karena kepergian ibunya dia jadi tulang punggung keluarga. Saking sayangnya sama adeknya, dia mau mengorbankan bisa dibilang kehidupan dia sendiri sampai pacar dia yang udah bertahun-tahun pacaran sama dia undur terus nikahnya, undur terus masuk ke jenjang yang lebih seriusnya karena dia ngerasa kalau aku memilih kebahagiaan aku dan memilih cinta, nanti gimana adek aku nggak ada yang ngurus gitu. Nah, tapi sosok Alma pilihan yang sulit tuh ya. Iya, jadi strong woman gitu. Aku suka banget. Tapi ceritanya karakter Alma dan adiknya Mia ini, mereka itu pindah ke Surabaya setelah ibunya meninggal. Dan di Surabaya akhirnya dia ngambil kerjaan sebagai manajer apartemen. Dan Miss K ini diambil dari kisah nyata. Beneran di Surabaya ada sosok yang namanya Miss K yang menghuni sebuah apartemen. Pangonan Wingit itu bahkan juga artinya tempat yang angker bahasa Jawa gitu. And fun fact, teman-teman belum pernah dengar aku bahasa Jawa kan? Di sini. Di film ini Di film ini perdana aku bahasa Jawa, dan itu tuh kadang-kadang aku orangnya kan pede. Saat aku ngomong udah bagus ya, tapi orang-orang bilang enggak, logatnya benerin lagi. Tapi lama-lama bisa sih. Aku ngerasa mungkin logat. Gak ada yang lo gak bisa sih, Cinta. Lu tuh gampang banget orangnya menghafal. Ya, I would like to believe that. Cuman banyak tantangan di film ini karena ini nggak hanya film horor tapi ada actionnya juga. Aku belajar choreo fighting buat
film ini, tapi berantemnya bukan sama hantunya ya. Iya, iya. Hantunya nggak aku ajak berantem gitu. Tapi adalah sosok jahat di film ini yang aku ajak berantem. Tapi selain itu apa yang membedakan Panggonan Wingit 2 ini sama yang pertama? Karena yang pertama dulu udah ada kan sama Luna sama Christian Sugiano. Yang kedua ini banyak unsur kita main air gitu. Jadi Miss K atau Miss Kunti ini. Oh, jadi Miss K itu maksudnya Miss Kunti. Sebenarnya ada nama lainnya, Oke. tapi memang kalau yang true story di Surabayanya Miss K itu Kunti. Sorry, ini berarti kisah nyata ya? Kisah nyata Oke. di Surabaya, beneran Oke. ada apartemennya Iya. yang katanya ada penghuninya Miss K. Tapi ini banyak unsur airnya, jadi hal-hal mistis terjadi di dalam air atau dekat perairan. Dan bahkan saat aku kesurupan di film ini, aku kesurupannya setelah ditarik oleh sesuatu sosok ke dalam air, dimana saat keluar dari air itu tiba-tiba aku sudah bertopeng dan mulai menari dan berusaha membunuh adik aku gitu. Yang aku dengar dari tim Cinta ini latihan narinya katanya langsung 1 harian loh. Cuma 1 harian terus langsung bisa. 1 jam. 1 jam. 1 jam langsung bisa. Jadi ini narinya tuh gabungan antara tari tradisional Malangan dari Jawa Timur dan sebenarnya dansa modern sih, karena kan basis aku itu hip hop dan lain sebagainya. Tapi yang aku tuh dari dulu paling susah bikin tangan anggun. Kalau tarian Indonesia kan tangannya anggun sekali ya, jadi jadinya kayak lentik gitu. Jadi aku usaha, nggak tahu bagus atau enggak, tapi kalian sebenarnya udah bisa lihat cuplikan tarian tersebut di Instagram aku sih, aku baru posting kemarin. Baru posting tuh. Dan ya kalau ngafalin Koreo aku cukup cepet sih. Jadi saat belajar dalam jangka waktu 1 jam itu bener-bener Koreo mungkin 15 menit udah hafal, selebihnya detail. Belajar detail-detail biar kelihatan lebih powerful, lebih bagus. Oke. Ini aku bilang ya, Cinta dia yang main film. Oh, aku bilang ini pasti bukan film biasa kalau dia bisa mau ambil. Karena Cinta tuh termasuk selektif loh untuk dia bisa milih film. Karena maunya pasti kamu baca dulu. Iya kan? Kayak aku bilang tadi, aku mau karena karakternya sosok perempuan yang kuat gitu, bukan yang menye-menye gitu. Iya kan? Dan lawan mainnya selain ada Kalista Arum yang jadi adik aku, ada Arifin Putra juga. Jadi Arifin Putra jadi pacar aku, seorang polisi juga di film ini, dan chemistry kita juga bagus banget sih. Like dia orangnya pinter, seru, gampang diajak ngobrol, dan hanya kita berdua yang waktu itu syutingnya sampai ke Bromo, Malang, dan juga Surabaya. Habis berapa lama itu proses syuting? 30 hari. Itu kalau untuk standar di Indonesia ya 30 hari cukup lama loh, karena cenderung film horor tuh mungkin syutingnya 20 hari, 22 hari. Jadi bahkan film ini all out banget karena ada scene tabrakan mobil dan masuk ke jurang, dan itu beneran mobilnya dihancurin, dimasukin ke jurang. Mesti one take tuh ya? Itu mesti one take. Dan aku dan Arifin ada juga bagian syuting di dalam mobilnya, di dalam studio, itu tuh kayak tusuk sate, kita diputer-puter kayak ayam panggang gitu. Untuk mendapatkan efek kita jungkir balik saat masuk jurang. Wah gila sih itu sih, totalitas parah sih itu ya. Ini apa namanya? Hitmaker. Oh, Hitmaker. Hitmaker. Baik, nah ini Cinta, kalau ngomongin tentang film horor ini, lu sebenarnya orang yang takut sama hantu apa enggak sih sebenarnya? You know, kalau aku dengerin ego aku ya, aku sih pengennya bilang aku hanya percaya dengan sains, semua pasti ada penjelasan logisnya dan lain sebagainya. Tapi semakin dewasa, semakin aku sadar bahwa dunia ini besar. Kita tinggal di sebuah galaksi yang ada planet-planet lain, kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ada kehidupan lain, mau itu di dimensi lain, mau itu mereka alien lah, atau mereka roh, atau jin. Like, I feel like walaupun aku nggak bisa jelasinnya, aku tidak menutup kemungkinan mereka itu ada. Iya sih ya. Kalau Kak Ruben gimana? Aku, ya mendingan langsung berhubungan sama setan dia daripada kelakuan kayak setan gitu ya. Udah kalau setan beneran kan jelas, ya kan? Oh kita nggak bisa marah orang setan, ya kan? Tapi kalau ini kan manusianya ada, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Begitu ntar aku jadi curhat panjang lah ya pokoknya. Tapi di trailer ada kata-kata petang dino maghrib, apa artinya? 4 hari maghrib.
Jadi karakter Miss K ini mengatakan petang dino maghrib, yang artinya dalam 4 hari di waktu maghrib kamu akan mati. Iya, dan itu akan ada penjelasannya. Di film itu? Di film itu, kenapa 4 hari dan kenapa saat maghrib gitu. Nah, kenapa 4 hari dan kenapa saat maghrib itu ada penjelasan nanti di film ya. Jadi itu wajib banget dan jangan bercanda kalau lagi nonton ya. Tapi sebenarnya nonton film horor tuh yang paling seru emang bareng-bareng temen. Iya kan? Karena apalagi kalau kita buat teman yang takut ya. Iya. Wow, itu serunya bukan main. Aku sebenarnya bisa dibilang cukup takut sih nonton film horor, tapi aku pengen tahu deh pendapat temen-temen nanti saat nonton, karena lucunya di film Bangunan Wingit 2 Miss K ini banyak sekali kejadian horornya terjadi di siang hari. Ini? Iya. Kayak aku kesurupan itu siang-siang, ngelihat Miss K pertama kali juga siang-siang. Jadi nggak tahu deh, nanti kalian lihat sendiri apakah siang-siang kalian juga bisa ditakuti gitu. Iya sih, sebenarnya orang tuh mindset pikirannya itu setan tuh malam aja, tapi justru di film ini ngasih tahu kalau kehidupan di dunia lain itu tidak hanya di malam, tapi di siang pun mereka juga kalau bisa ngeganggu pasti ngeganggu. Iya kan? Iya. Nah, ini tahu nggak, aku ngomongin siang ya, pernah di rumah. Aku kan lagi nyari tetes mata dan aku inget banget aku taruh tetes mata di atas sofa. Terus aku mikir ke diri aku sendiri, nanti deh aku taruh di tas, biarin aja di atas sofa dulu. Aku ke dapur dulu dong bentar. Setelah dari dapur aku balik ke ruang tamu aku. Tiba-tiba nggak ada tetes matanya. Kaget dong. Akhirnya sofanya bener-bener aku bongkar loh. Aku buka-buka bantalnya, aku balik-balikin sofanya, hilang. 5 menit kemudian setelah aku naik ke atas dan berpikir ya udahlah udah hilang tetes matanya, aku balik lagi, tetes matanya ada di tempat persis yang aku tinggalkan waktu terakhir lihat. Dan di tempat yang kamu bongkar-bongkar tadi? Iya. Jadi aku berpikir ini pasti ada yang iseng nih, maksudnya bukan manusia ya. Ada yang ngikut nggak tuh di lokasi syuting? I don't know, kalau lokasi syuting sih aku nggak tahu ya, tapi saat syuting di Malang kita tuh syuting di Sanggar Tari beneran, yang bener-bener gedungnya khas Jawa. Rasanya tuh kayak tinggal di Jawa 30 tahun yang lalu gitu. Dan ngerasain sih ada spirit yang mistis gitu, tapi kalau menghantui dari set Bangunan Wingit nggak ada. Aku hanya ada kalau cerita horor tuh banyak dari kehidupan pribadi aku. Dan paling sering tuh terjadi di Malang dan Bali. Oh ya? Ya, I feel like Malang dan Bali itu tempat-tempat yang benar-benar spiritual kalau dibandingin sama Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Oke. Jin, ini tapi kan di film ini kan menceritakan tentang kisah tentang apartemen kan ya. Nah, pertanyaanku kenapa sih bisa angker apartemen itu? Lantai itu ya berarti ya? Untuk teman-teman yang suka film-film gore, film-film mutilasi. Ya, mungkin aku belum bisa cerita banyak kenapa angker lantainya di apartemen itu. Tapi let's just say di situ banyak terjadi mutilasi dan pembunuhan gitu. Jadi film Bangunan Wingit 2 ini bukan hanya horor yang ada jump scare-nya atau ada hantunya. Elemen-elemen gore, darah-darahan, mutilasi dan lain sebagainya ada. Jadi action ada, mutilasi ada, jump scare-nya ada, kebudayaannya juga ada. Karena kita sangat menonjolkan budaya Jawa Timur di sini. Dan tentunya cinta, rasa kasih sayang antar kakak dan adik dan juga pasangan kekasih juga ada. Syuting di film ini ada di lokasi aslinya nggak? Nah, ini lucunya. Jadi, waktu kita mau mulai syuting, awalnya kita dikasih tahu bahwa kita akan syuting mayoritas di apartemen aslinya. Tentu nggak bisa semuanya, karena apartemen aslinya tuh katanya benar-benar udah ancur-ancuran, udah busuk lah. Tapi kita tetap bakal syuting situ. Tiba-tiba, last minute, bener-bener 2 hari sebelum syuting kita dikasih tahu sama orang-orang di sana, oh kalian nggak boleh syuting di sini lagi. Dan tiba-tiba banget yang awalnya tuh udah oke semuanya, tiba-tiba 2 hari sebelumnya suruh cancel. Aku nggak tahu ya kenapa. Apakah mereka takut akan keamanan kita mungkin, makanya tiba-tiba di cancel atau ya kita nggak ngerti deh. Tapi
nggak semua bagian apartemen di film ini tuh shoot di tempat aslinya karena ya itu yang tiba-tiba ke cancel. Tapi sebenarnya kisah nyata yang kayak gini orang udah pasti nunggu kelanjutannya, kayak yang kedua ini pengen tahu sebenarnya kan, karena nggak semuanya keungkap kan. Exactly. Iya kan? Dan pas banget karena tayangnya tuh tanggal 25 Desember. Jadi Iya. saat kita lagi libur, anak-anak libur sekolah, kita semua libur kerja, luangin waktu untuk nonton. Udah pasti meledak sih ini filmnya. Udah pasti I meledak hope sih. so, I hope Tapi so. Cinta, sorry. Berarti Cinta sekarang lagi syuting film lagi, horor lagi, Enggak, sekarang komedi. komedi. Iya, beda genre. Jadi apapun selama Cinta suka, oke. Ya, nggak pokoknya nggak mesti horor gitu. Enggak dong, malahan kalau bisa genrenya beragam. Kayak awal tahun kan aku syuting series action. Ya. Sekarang mau tayang film horor. Ya. Sekarang lagi syuting film komedi yang akan tayang tahun depan. Kenapa aku lagi banyakin acting? Karena jujur Kak Ruben tahun lalu 2023 tuh aku nggak ngeluarin film atau series sama sekali. Ya. Aku sangat fokus dengan bisnis aku. Ya. Ya sama seperti Kak Ruben lah. Aku Ya, juga amin, punya amin. bisnis. Iya. Aku punya talent management. Aku punya agency kreatif. Aku Oke. punya Creative Hub juga di Jakarta Selatan, Oke. ada music management juga. Jadi bisnis aku beragam tapi semuanya di industri kreatif gitu. Oke. Dan bener-bener saat ngebangun perusahaan-perusahaan aku tuh aku ngebangun tim, aku di kantor setiap hari. Dan di situ aku sadar wah mungkin karena aku besarnya di dunia entertainment, aku tuh nggak bisa yang harus di kantor bahkan bukan 5 hari seminggu, kadang-kadang 7 hari seminggu bisa di kantor karena kan Iya. kalau startup kan itu kita pusing-pusingnya Iya, kan. pasti. Nah 2024 aku ambil keputusan harus balance nih. Sekarang aku nggak mau di kantor terus, tapi kalau syuting terus juga nggak bisa. Kalau syuting terus aku juga gila Stres, gitu, pasti stres, bosen. Jadi aku sadar apalagi dengan usia aku yang masih bisa dibilang masih muda, aku masih pengen maksimalin waktu aku depan layar gitu. Jadi balance aja, kadang-kadang syuting, kadang-kadang bikin lagu, minggu depan perform di tapi juga bisa serius Minggu misalnya. ini dong. Oh ya hari Sabtu, Hari Sabtu minggu kan? ini, Oke. minggu ini. Jadi karir aku sekarang sebagai public figure itu beragam banget. Acting iya, musik juga iya, tapi berbisnis juga iya, dan menjadi pembicara di kampus-kampus juga iya. Jadi misi aku sebagai public figure itu untuk bisa berkarya dan memberikan orang kebahagiaan lewat karya aku, tapi juga mengedukasi karena alhamdulillah aku dikasih sama Tuhan kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide atau isu-isu, topik-topik yang kompleks. Jadi mumpung aku bisa, why not gitu. Karena aku rasa kadang-kadang kan kita dikasih ketenaran sama Tuhan untuk bisa berbuat baik ya. Jadi kalau versi aku itu adalah melalui mengedukasi dan juga melakukan banyak kegiatan sosial, tapi juga berkarya karena itu membuat aku bahagia gitu. Setuju sih kalau aku bilang. Makanya aku bilang di usianya Cinta yang terbilang muda ini ya nggak semua loh punya pemikiran yang sama, dan mudah-mudahan kemunculan Cinta di manapun itu bisa menjadi inspirasi banyak orang. Akhirnya mengubah pikiran mereka untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Karena kita nggak bisa paksa mereka untuk jadi kita, tapi harus ada kemauan dari dirinya sendiri untuk iya Cinta Laura semuanya serba ada, mau ini ada, dia mau ini ada, tapi dia tetap memilih untuk memberikan contoh dalam setiap perlakuannya, ucapannya itu lebih mengedukasi maunya, tidak sensasi. Karena gampang banget loh di dunia sekarang, apalagi gara-gara sosmed, untuk kita jadi egois. Kadang-kadang Kak Ruben suka worried nggak bahwa anak-anak Kak Ruben yang sekarang ada Gen Z, ada Gen Alpha, mereka tuh bakal jadi generasi atau individu-individu yang mungkin yaitu egois dan hanya bisa membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang mereka lihat di sosmed. Punya concern itu nggak? Iyalah, punya rasa khawatir itu. Jadi makanya mereka masih dibatasi untuk sosial media itu nonton ya, karena juga ada beberapa channel-channel yang khusus buat kids juga itu hati-hati juga loh. Kadang suka ada yang masuk konten-konten yang nakal nyangkut gitu, dan makanya ya mau platform sebesar apapun kalau udah kecolongan kebablasan nggak ada yang tahu kan. Tapi ngebayang nggak yang ditonton itu misalnya nonton dua orang udah mental udah rusak tuh, dia udah rusak, dia ngerusak lagi yang lain, rusak lagi, dan itu kalau nggak dihentikan, dan kita nih sebagai orang tua yang worry sama hal itu ya akan susah gitu. Tapi kalau orang tua udahlah, yang penting daripada dia teriak-teriak nangis, udah kasih aja apa yang dia mau. Nah itu aku tuh tetap terserah lo ngomong apa, kalau gue sih
nggak setuju gitu. Iya, I agree. Zaman sekarang aku ngelihat banyak mama-mama, papa-papa muda gitu yang mungkin karena mereka juga capek ya. Mereka berpikir nih kasih iPad aja anak-anaknya supaya kita juga bisa me time. Tapi aku bersyukur aku masih tumbuh besar dalam generasi di mana teknologi belum terlalu meng-take over kehidupan aku. Dan menurut aku sih penting ya untuk anak-anak nggak terekspos dengan nggak hanya social media tapi bahkan gadget-gadget. Seperlunya aja untuk sekolah misalnya. Tapi di luar itu I wanna limit that kalau aku suatu hari punya anak. Nanti ya. Ya, masih lama. Tapi gini, Cinta, ini ada satu pertanyaan. Seandainya nih, ini seandainya ya. Seandainya fans kamu nih suka ngeliat acting kamu di horor. Ya, misalnya nih. Terus akhirnya mereka support kamu di film horor yang mereka karena kehilangan sosok idola film horor itu kan nggak banyak ya. Kamu tetap akan ikuti fans ya karena mereka seneng banget ngeliat Cinta total nih ya di film horor. Pengennya kamu di film horor terus gitu. Nah, kalau kamu gimana? Aku pernah waktu pertama masuk industri ini ngikutin market banget. Terus waktu kembali ke Indonesia 2019 lalu aku jadi idealis banget. Aku sekarang udah masuk fase dimana aku sadar kita nggak boleh sepenuhnya idealis tapi nggak boleh sepenuhnya kebablasan juga karena kitanya yang jadi nggak happy. Jadi kalau ada fans mungkin ingin aku main horor terus, tergantung. Sebenarnya film horor bisa kok dikemas menjadi sangat menarik. Bahkan kadang-kadang bisa punya pesan moral yang sangat kuat juga. Jadi kembali ke penulisan filmnya, siapa yang terlibat dan lain sebagainya. Kalau make sense untuk aku jadi bagian dari film itu karena emang menurut aku filmnya bagus, aku sangat open. Tapi nggak hanya asal horor aku ambil, enggak. Oke. Cinta, ini terakhir berarti ya. Harapan Cinta untuk film untuk Panggonan Wingit 2 ini apa? Oke, harapan aku untuk Panggonan Wingit 2 ini aku harap tentunya bisa disukai masyarakat, bisa membuat masyarakat juga mengapresiasi budaya Indonesia yang sangat indah. Kalau di film ini tuh budaya Jawa Timur, dan aku harap film ini bisa membuat orang greget dan juga excited karena nggak pernah ada ruang untuk teman-teman bosen saat nonton. Actionnya ada, horornya ada, gore-nya ada, dramanya ada. Jadi ini film paket komplit. Jadi jangan lupa nonton tanggal 25 Desember nanti di bioskop di seluruh Indonesia. Yeay! Satu kata untuk film ini apa? Angker. Satu kata buat film ini adalah shocking. Cinta, terima kasih banget loh. Makasih Karuben. Sukses terus. Pokoknya jangan lupa tanggal 25 Desember serentak di seluruh bioskop Indonesia nonton film terbaru dari Cinta Laura. Aku yakin semua yang udah kangen rindu sama aktingnya Cinta ya. Apalagi di film horor ini dia nari loh. Bayangin nggak dia nari, dia bahasa Jawa. Bayangin nggak ini boleh dia bahasa Jawa untuk film ini dan totally berhasil dia memerankannya. Pokoknya jangan lupa 25 Desember kita serentak nonton di seluruh bioskop kesayangan kalian ya. Sukses Cinta, Thank you buat so semua ya. much. Thank Oke, you. bye.